Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Siang hari ini kita berbincang dengan kawan-kawan, ada dari Mas Danang, pemerhati sejarah, dan Umaidi, juga Pak Toro dari Fokmas Lasem, dan juga Pak Himawan dari rumah yang indah ini. Berbicara soal Lasem, membincang Lasem, memang tidak ada habisnya. Soal kopinya, akulturasi budayanya, dan semuanya. Nanti satu persatu kita akan coba meminta informasi mengenai bagaimana Lasem dulu, bagaimana Lasem sekarang, dan juga bagaimana Lasem menurut kalangan kaum santri. Mas Danang Swastika, iya, sebagai seorang pemerhati sejarah, dan tentu sudah banyak referensi buku-buku, dan juga melakukan jelajah di bumi Lasem ini. Untuk kawasan Lasem ini sebenarnya bagaimana? Iya, baik Mas Jam. Ya, itu pertanyaan yang sangat luar biasa sebenarnya. Banyak orang yang mengenal Lasem tetapi melupakan asal-usul sejarahnya. Padahal sebenarnya asal-usul sejarah inilah yang menjadikan Lasem bisa seperti ini. Bisa saya jelaskan sejarahnya. Jadi sebenarnya Lasem itu memiliki 4 ikon, Mas Jam, juga Bapak. Jadi yang pertama, Lasem kota sejarah. Kenapa Lasem kota sejarah? Karena memang banyak sejarah-sejarah tua, baik dari prasejarah, Hindu-Buddha, terus awal Islam kolonial, semua ada di kota Lasem. Walaupun kota kecamatan, tetapi memiliki kelengkapan sejarah yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh kecamatan yang lain di Indonesia. Nah, itu salah satu kebanggaan. Terus yang kedua, Lasem terkenal dengan kota santri. Kenapa? Karena di setiap desa di Lasem itu hampir memiliki pondok pesantren. Dan juga Lasem memiliki satu sejarah atau riwayat bahwa pondok pesantren di Lasem merupakan pondok pesantren tertua di Pulau Jawa dan melahirkan generasi-generasi pesantren yang luar biasa. Terus yang ketiga, Lasem kota tua. Nah, kenapa Lasem kota tua? Karena banyak bangunan-bangunan tua yang berdiri kokoh sampai hari ini terawat dengan baik, dan justru malah menjadi satu peninggalan para leluhur yang saat ini bisa digunakan untuk program-program edukasi oleh para mahasiswa untuk penelitian, juga para dosen-dosen, dan untuk wisata. Terus yang keempat, Lasem kota batik. Nah, ini jadi batik itu merupakan satu seni karya warisan leluhur yang masih berjalan sampai hari ini dan menjadi satu ciri batik tulis Lasem, menjadi satu ciri produk seni dan budaya yang peninggalan leluhur yang masih eksis pada hari ini. Nah, kalau berbicara masalah kawasan pecinan, di Lasem itu ada 4 pecinan kota tua. Yang pertama Desa Soditan, kedua Desa Karangturi, ketiga Desa Babagan, keempat Desa Gedong Mulyo. Oke, Pak Himawan yang selaku pengelola rumah OI ini,
Ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa buat kita generasi terkini yang masih bisa menyaksikan, belajar dari struktur rumah dan lain sebagainya, yang di dalam juga ada semacam museum kecil yang kita bisa menyaksikannya. Namun soal rumah ini Pak, bisa disampaikan bagaimana mulanya, terus bagaimana perjuangannya untuk tetap melestarikan peninggalan yang luar biasa ini. Baik, Mas Jantoni, ini rumah ini disebut juga rumah Uwi karena asal usul dari rumah ini adalah marga Uwi. Jadi leluhur kita yang paling tua yang datang dari Tiongkok itu ini rumah pertama. Itu dibangun tahun 1818. Nah, itu pemilik pertama itu leluhur kita yang paling tua itu bernama Uwi Am. Uwi Am datang ke sini tahun 17 sekian gitu. Terus 1815 menikah dengan putri Jawa Lasem. Kemudian 1818 membangun rumah ini. Terus usahanya itu semacam tapioka hasil bumi. Nah, kemudian yang generasi kedua itu Wigianho. Wigianho itu usahanya kalau nggak salah kayak dokar, cikar, itu juga membatik. Yang generasi 1 juga membatik, generasi 2 membatik, generasi 3 juga membatik, sampai generasi 4, 5 membatik juga. Itu terakhir generasi 5 membatik. Lalu untuk ini udah generasi yang keberapa ini? Ini sekarang kalau rumah ini sudah 9 generasi. Sudah 9 generasi. Nah, ini sekarang dimiliki oleh generasi ke-7. Pak Ernantoro ini sekarang sebagai Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sejarah Pokmas. Ini Lasem ini kan terdiri dari bermacam-macam etnik, kultur, budaya, Islam ada, Tionghoa ada, pokoknya macam-macam tumplek-plek ada di Lasem. Ini sampai sekarang realitanya ini kan semuanya bisa berjalan seiring. Ini sebenarnya ada apa ini? Rumusnya dan sebenarnya dari sejarahnya juga bagaimana kok Lasem bisa seindah ini Pak? Sebelum saya menjawab dan sebelum saya bercerita, ini kan ada kopi. Nah, kita merasakan kopi dulu lah, kopi Lasem, kopi lelet. Ini seger. Kalau saya lihat di Sasuditan, mulai dari Klenteng Cuankyong, Lawangombo, terus ada gereja, terus di sana ada pesantren. Semakin ke timur ada pesantren. Pesantrennya ternyata banyak sekali di Desa Suditan. Tetapi berdiri di situ ada sebuah tempat ibadah atau kelenteng yang namanya Klenteng Cuankyong di Desa Suditan. Terus setelah saya mengamati di kawasan Pecinan yang ada di Karangturi, kan banyak sekali rumah-rumah Cina, tinggalan-tinggalan yang ada di sana. Tetapi di Desa Karangsiri itu berdiri sebuah masjid agung yang ada di Lasem, masuk di Desa Karangturi. Kawasan Pecinan Pak? Iya, di kawasan Pecinan. Apakah ini sebuah toleransi atau kerukunan yang dibentuk oleh leluhur kita pada zaman dulu? Nah, ini mungkin itu bisa terjadi. Jadi leluhur dulu sudah mengajak untuk kerukunan, pendidikan yang luar biasa itu. Jadi kenapa tidak dijauhkan? Oh, di sini ada masjid agung, semua yang ada di kawasan pesantren di sekelilingnya. Di sini ada, terus ada kelenteng besar, di sini ada saudara kita yang ada di kawasan Pecinan. Tapi enggak gitu buktinya. Di lapangan
Ternyata tidak. Ternyata sebuah kelenteng Cuan Kiong itu yang bangunan itu tempat ibadah berdiri di desa Sauditan yang banyak pesantren sampai ke timur. Iya, iya banyak sekali di situ. Terus di sebelah selatan Jalan Raya di situ ada Masjid Agung. Dia masuk di kawasan pecinan Karangturi itu, desa Karangturi. Nah ini yang menarik. Iya, gini saya tambah lagi Mas Toro. Jadi ternyata besarnya kebesaran peradaban Lasem itu dan Ngapali itu ada satu pintu masuknya. Apa itu pintu masuknya? Ternyata pintu masuk peradaban yang ada di Lasem itu adalah pelabuhan Regol Bunak. Di mana pelabuhan itu sebenarnya adalah pelabuhan internasional dari dulu sampai sekarang. Dari sanalah para pelayar-pelayar dari Tiongkok, dari Gujarat, Persia, Hadramaut, mereka berdagang di sana. Makanya wajar kalau pantai utara Lasem itu juga disebut sebagai tempat silang budaya. Mas Humedi ini sebagai generasi milenial untuk kaum berbeci, kaum sarungan ini merasakan keberagaman penerimaan terhadap kultur yang berbagai macam di Lasem. Ini bagaimana Mas Umat sendiri? Oh iya, terima kasih Mas Zamroni. Ini saya mengungkapkan rasa ya, rasa yang telah mungkin ini juga dirasakan oleh nenek moyang kita, karena memang benar yang dikatakan Mas Zamroni bahwa memang kerukunan yang ada di Lasem ini memang sudah dirasakan dari kalangan santri sendiri. Terbukti letak pondok pesantren yang ada di Lasem sendiri itu sangat berdampingan dengan baik itu kaum kelenteng dan gereja. Iya, itu tidak masalah, karena mereka juga nyaman-nyaman saja. Karena memang saya kira memang ini sudah merupakan tradisi, tidak hanya sekedar ajaran ataupun ajakan untuk bertoleransi dengan agama yang lain ataupun dengan suku yang lain, tetapi memang sudah dirasakan oleh terutama masyarakat Lasem. Dan saya kira memang Lasem ini adalah salah satu contoh toleransi yang sudah tertradisi sejak dari dahulu. Karena memang melihat dari bukti sejarah yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Danang, kemudian apa yang diceritakan oleh Pak Toro, itu sudah membuktikan bahwa memang toleransi. Kita sudah berbincang indah, kita sudah mendengar paparan dari Mas Danang, Pak Toro, Om Gunawan, juga Mas Humedi soal Lasem dan juga sekaligus harapan-harapan beliau untuk Lasem ke depan. Terima kasih Mas Danang, Mas Humedi, Pak Toro, Om Gunawan. Inilah Lasem. Salam budaya.